Jadi kami Bang ingin melakukan ataupun meminta pihak terkait segera melakukan realisasi terkait dengan TPA regional ini. MOU TPA regional pada bulan Maret 2024 itu yang mana Gubernur Jambi langsung berstatement mengatakan kalau bahwasanya beliau berkomitmen untuk merealisasikan wacana dari TPA regional ini, Bang. Oke. Dengan anggaran kurang 150 miliar. Itu yang beliau katakan. Nah, tapi hari ini belum ada, Bang. Akses pariwisata Kerinci ke depannya, karena kita tahu wilayah Kerinci Sungai Penuh ini penyumbang sektor pariwisata terbesar di Provinsi Jambi. Ya. Ketika orang datang ke sini, nongol tuh sampah di mana-mana. Kan malu. Lucu jadinya kan, Bang. Lucu, malu. Mau taruh di mana nih muka-muka pejabat-pejabat nih? Ketika permasalahan sampah ini berlarut dan tidak terklirkan dan terselesaikan, ini bakal berdampak, Bang. Siapa turis mana yang mau ke Kerinci kalau misalnya Kerinci itu penuh dengan sampah, Bang? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halekotama selaku host di Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Jadi kali ini saya bersama dengan Presiden terpilih HIMSAK yang ke-8 tahun 2025. 2025. Ini periodenya ya? Ya. Oke, Egil Pratama, saudara Egil Pratama ya. Panggilnya apa nih? Abang Egil. Egil aja, Bang. Egil aja ya, Egil. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang menonton. Mungkin ada beberapa nih yang sudah mengenal dan ada yang belum mengenal. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Baik, halo, perkenalkan nama saya Egil Pratama Putra. Saya Presiden terpilih Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci periode 2024-2025. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian. Oke, asal di Kerincinya di mana? Di Sungai Penuh Kotornah. Sungai Penuh Kotornah ya. Oke, pemuda Kotornah nih harus menonton ini nih. Oke, balik lagi. Pertanyaannya simple untuk pembuka ya. Kenapa terpilih sebagai Presiden HIMSAK? Karena sebelumnya nanti kita bahas ya. Sebelumnya sempat viral dan sudah diundang, kita highlight nih cuplikannya di sini. Nah, sekarang Egil, lu kan sempat tuh masuk tren. Iya, Bang. Sebagai menteri ya? Menteri, Wamen. Luar negeri. Ya, di bidang luar negeri ya. Di bidang luar negeri dan sekarang jadi presiden gitu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terpilih? Sebelumnya di organisasi Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci ini terbilang alot, Bang. Dinamika kemahasiswaannya, keorganisasiannya alot dan hidup. Dan tidak yang tahun ini tidak begitu chaos lah, Bang. Karena apa? Karena HIMSA ini sejatinya emang wadah yang mewadahi mahasiswa Kerinci Sungai Penuh yang berada di Jambi, Bang. Entah itu di Unja, entah itu di UIN, entah itu di Unbari, entah itu di Poltekkes maupun di kampus-kampus lain. Yeah. Nah, hari ini, Bang, yang mendorong hingga terpilihnya saya selaku Presiden HIMSA itu karena dorongan dari kawan-kawan, Bang. Dorongan dari kawan-kawan dan melihat juga, karena kalau boleh cerita sedikit, Bang, saya dari tahun 2021 ketika saya berkuliah semester 1 itu waktu itu masih zaman COVID, Bang. Okay. Jadi belum ke Jambi itu, Bang. 2021 tapi, ya. 2021. Nah, di semester 2-nya itu saya langsung aktif di HIMSA, Bang. Aktif, dan saya tidak pernah sekalipun meninggalkan yang namanya organisasi Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci ini, Pak. Pemain loyal ya. Jadi atas dasar itu ya makanya kawan-kawan percaya dan kita diamanahkan. Ya pantang menolak amanah, Bang. Pantang amanah ya. Tidak terselesaikan. Tapi mau nanya, dulu kan sempat viral tuh. Kita highlight di sini cuplikan itu sempat menghebohkan seluruh provinsi Jambi ini. Karena kalian menggunakan fasilitas negara di kantor dinas ya. Kantor dinas pendidikan, aula dinas pendidikan provinsi. Dan isunya menarik nih, kalian ricuh terkait dengan dualisme tadi, sehingga menyebabkan pemberitaannya tuh
video viral terajang. Raja. Udah kayak kungfu panda ya gitu ya. Nah, tiba-tiba yang dulunya dualisme sekarang tidak dualisme lagi. Nah, itu kenapa? Karena hari ini Bang, hal yang mendasari ketika kita ingin mencalonkan diri sebagai presiden itu tidak ada lagi yang namanya ego-ego sektoral, Bang. Ego-ego sektoral yang dimaksud seperti ada ego dari Kerinci Hilir, ada ego Kerinci bagian mudik, ada egonya Kota Sungai Penuh. Karena ini organisasi ini bukan hanya Kota Sungai Penuh aja Bang, tapi Kabupaten Kerinci pun juga secara kesukuan lah Pak. Oke. Secara kesukuan. Oke. Nah, hal yang pertama sekali saya rajut ialah ketika kita berada di organisasi yang namanya HIMSA, lepaskan ego-ego sektoral kedaerahan. Sepakat. Entah itu saya dari Sungai Penuh, entah itu kawan-kawan yang lain ada yang dari Kerinci mudik, bagian mudik, ada Kerinci bagian hilir, Kerinci bagian tengah. Itu saya hilangkan, Pak. Ketika sudah berbicara HIMSA, adik-adik ataupun mahasiswa-mahasiswa dari angkatan 2024, adik-adik kita lah, Bang. Angkatan 2023, 2022, itu tidak lagi berbicara abangnya ialah senior-senior yang dari Kerinci mudik. Tapi bukan, Bang. Ketika saya merajut itu, saya merajut adik-adik yang dari Kerinci mudik itu adik-adiknya saya. Oke. Kader-kader HIMSA yang di hilir itu adalah kader-kader kita. Jadi nggak ada lagi, Bang. Sentimen-sentimen kedaerahan ini ya diputuskan lah. Akhirnya terdapat kesepakatan antara kedua belah presiden pada saat itu, Bang. Ada Bang Habib, itu ada juga Bang di video terajang kemarin tuh. Habib, Presiden HIMSA. Oke. Beliau Yang sebelumnya ya, yang dulu sempat diundang nih di channel YouTube Polri Creative Space. Nah, itu akhirnya ada pertemuan antara Presiden HIMSA Habib dan Aiman bertemu dan bersepakat untuk bersatu. Atas dasar tidak ada membawa egosentrik lagi. Oke. Demi untuk kemajuan dan ya kembali ke hitohnya, Bang. Oke. Hitoh apa tuh coba teman-teman di sini yang masih awam belum mengetahui hitoh itu apa? Kembali ke ya garis-garisnya lagi, Bang. Kembali ke garis-garisnya yang mana HIMSA ini adalah sebagai wadah yang emang untuk merajut ke semua mahasiswa Kerinci Sungai Penuh. Tidak ada lagi yang berbicara tentang HIMSA ini hanya untuk segelintir gerbong, segelintir orang, tidak ada lagi, Bang. Oke. Dan semoga Egil sebagai presiden HIMSA yang ke-8 bisa menyatukan kembali yang egosentrik tadi. Semoga ya periodenya 1 tahun. 1 tahun. Nah, spill sedikit dong, apa aja nih program yang ingin dijalankan selama periode 1 tahun ini? Karena baru juga ya terpilihnya. Iya, Bang, baru juga. HIMSA tuh ada event tahunan lah, Bang. Ada yang namanya Fusako Fest, yang alhamdulillah hari ini sedang kita jalankan, Bang. Fusako Fest ini bertujuan untuk menseminarkan, untuk mensosialisasikan kepada siswa-siswa Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kalau bahwasanya di Jambi itu ada universitas-universitas ini, ada UIN, ada UNJA dan segala macam. Sehingga tujuan dari kami mensosialisasikan itu untuk siswa-siswa ini berpikiran kalau misalnya jenjang akademis itu bukan hanya SMA saja, Bang. Oke. Tapi ada dunia perkuliahan dan segala macamnya. Oke. Terus ada event yang namanya LS, Bang. Apa tuh? Itu latihan sakti. Oke, sebelumnya kita bahas tentang Fusako Fest. Tanggal berapa? Itu tanggal 26 Januari ini, Bang. Oh, Januari ini. Januari ini. Oke, teman-teman. Nah, kalau seandainya ada adik yang mau ikut nih di acara Fusako Fest, pertama tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana? Pakai tiket nggak sih? Pakai tiket. Nah, yaudah, coba disampaikan ke sini. Mungkin Sedikit promosi, teman-teman. mungkin nanti jika ingin membersamai, jika ingin hadir, jika ingin ikut serta ke acara Fusako Fest, kawan-kawan boleh pantau di IG HIMSA. IG HIMSA kita tampilin di sini, teman-teman. Di situ nanti ada stand untuk penjualan tiket, dan di situ juga ada terkait dengan benefit-benefit yang kawan-kawan dapatkan terkait dengan acara tersebut, acara Fusako Fest ini. Dan acaranya insya Allah diagendakan pada tanggal 26 Januari 2025 di Aula Kantor Wali Kota, Bang. Oke, di Aula Kantor Wali Kota. Oke, teman-teman. Ya pantau terus di akun Instagramnya HIMSA official ya. Imsa aja, Bang. HIMSA ya, HIMSA gitu. Nih, kita cantumin di sini.
flyernya juga kita cantumin di sini dan akun Instagramnya. Jadi kalian bisa follow akun Instagramnya Himsak. Oke? Oke bang. Nah, lanjut kegiatan pagi yang mau Ada LS latihan sakti itu jenjang pengkaderannya Himsa bang. Jadi ketika kita ingin berhimsa, kader-kader ini mahasiswa Kerinci Sungai Penuh ini ingin berhimsa, ada jenjang pengkaderannya yang namanya LS bang. Di sana membahas terkait dengan kehimsakan, kekerincian dan segala macam. Terus ada Himsa Futsal Cup. Terus ini bang, futsal ya. futsal ini Ege lagi mencoba merancang dengan kawan-kawan yang ada di Himsa, kader-kader Himsa hari ini. Kami ingin membentuk Himsa Pengabdian, Bang. Himsa Pengabdian, Pengmas, pengabdian masyarakat. Pengmas yang ada di kampus gitu ya. Kampus-kampus diterapin itu, di Himsa. Di Himsa. Jadi ya pengabdian masyarakat ini kan ada berbagai bentuk, Bang. Bisa jadi kita langsung terjun ke masyarakat dengan seminggu di masyarakat atau macam. Tahun dulu itu pernah, Bang. Tahun dulu bencananya banjir kan, Bang. Ya. Nah, pengabdian masyarakat kami dalam bentuk pemberian sembako, Bang. Itu sampai dari mudik sampai ke hilir kami bagikan, Bang, ke titik-titik yang emang banjirnya parah, Bang. Itu kemarin Pengmas tahun kemarin. Nah, tahun ini rencananya, Bang, selain Pengmas yang emang seminggu turun ke masyarakat, turun ke daerah-daerah terpencil yang emang mengharuskan kita berkolaborasi, mengharuskan kita berbuat banyak ke masyarakat, kita juga ini, Bang, ingin menjemput. Hari ini yang menjadi tantangan besar kita, Bang, kalau dihitung dalam skala Universitas Jambi, Bang, itu mahasiswa di Universitas Jambi itu ada sekitar 500-an lebih, Bang. Yang terdata di KTA Himsa. Nah, jika diandaikan satu mahasiswa saja dikirim jajan oleh orang tuanya 1.500.000 per bulan, itu setahun hampir mencapai 750 juta dalam setahun, Bang. Nah, hari ini, Bang, saat 750 juta itu kita hambur-hamburkan ke kantin-kantin yang ada di Unja, kita hambur-hamburkan ke Provinsi Jambi, ke khususnya Ngoro Jambi dan Kota Jambi. Tapi dari pihak universitas, dari pihak-pihak kampus segala macam, itu apakah ada kompensasinya untuk mahasiswa Kerinci? Nah, hari ini kan belum, Bang. Hari ini kami ingin menjemput hal itu, Bang. Berapa banyak yang kita hamburkan ke Jambi, tentunya ada hal-hal yang menjadi daya tawar kompensasi untuk kita. Contohnya seperti beasiswa, Bang. Beasiswa dari universitas ataukah kota-kota masuk ke universitas untuk dari kawan-kawan Kerinci ini, Bang. Kita ingin menjemput itu. Banyak, Bang. Contohnya di Sungai Penuh ada juga beasiswa, mungkin, Bang, ada juga beasiswa. Bukan mungkin sih, Bang. Emang ada beasiswanya. Tapi sejauh ini belum ada mahasiswa dari luar daerah yang menjemput hal itu, Bang. Belum ada yang berani vokal gitu ya. Belum ada yang berani vokal dan belum ada yang berani untuk berdiplomasi dan untuk mengklirkan hal itu. Makanya nanti Egil akan mencoba untuk masuk ke ranah itu dan menjemput itu untuk kader-kader Himsa, Bang. Semoga terwujudkan. Apa gini? Itu aja sih, Bang, kalau untuk saat ini ya. Nggak tahu gebrakan-gebrakannya mungkin bisa terlaksanakan di luar dari apa yang disampaikan tadi ya, karena ya periodenya 1 tahun ya, mana tahu ada ide-ide yang di luar nalar gitu kan. Iya. Yang bisa digembar-gemborkan nih di wilayah Kerinci Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Tapi sebelumnya mau nanya dulu. Iya, Bang. Himsak ini kan himpunan mahasiswa Sakti Alam Kerinci. Mahasiswa Sakti Alam Kerinci. Apakah hanya sekedar di Unja aja? Atau di kampus-kampus lain juga terlibat? Kampus-kampus lain terlibat, Bang. Jadi Unja ini, Himsa ini ialah yang menaungi ataupun mewadahi mahasiswa-mahasiswa dari Kerinci Sungai Penuh, entah itu dari UIN, Unbari. Ya, soalnya kita tahu lah ya, dominasi mahasiswa Kerinci itu rata-rata kebanyakan di Unja gitu dibandingkan di kampus-kampus lain. Makanya tadi pembahasannya juga di Unja ya kan. Kita luruskan, Himsak itu semua mahasiswa Kerinci yang ada di beberapa kampus di sekitaran Jambi. Ya, di sekitaran Jambi gitu ya. Good. Nah, kita bahas ke topik yang hangat-hangatnya. Apa tuh, Bang? Kita bahas tentang masalah sampah. Kita bahas masalah sampah yang sudah di-up sama Egil di beberapa media. Mungkin bisa dibacakan sini ada. Coba. Sip. Izin ya. Ada 3 ya. Ini Yantinya PWK ya, Bang? Ya.
Bukan Yanti nih, Yanto. Oke. Ini berita yang pertama, teman-teman. Kita bacakan di sini. Himsat tagih komitmen Gubernur Jambi atasi permasalahan sampah yang ada di Kerinci ya. Oke. Penumpukan sampah yang mengakibatkan bau tak sedap mencemari lingkungan menjadi sorotan publik. Sampah yang berserakan di beberapa titik Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini viral di beberapa media sehingga memicu keresahan masyarakat. Oke, ini udah pembahasannya ke PJ Bupati dan Wali Kota Sungai Penuh ya, gubernurnya juga. Sip, ini berita yang pertama. Berita yang kedua ada? Ada bang, sama aja bang isinya. Sama aja ya. Sama aja. Kita bahas satu aja dulu ya teman-teman. Nah, coba jelaskan nih. Ini kok bisa beritanya beredar kemana-mana? Egil punya niatan apa di sini? Karena gini bang, mungkin kita ulas sedikit lah bang terkait dengan masalah sampah yang bertebaran ini bang. Karena permasalahan sampah ini bukan hanya di hari ini saja bang, bukan hanya di awal tahun 2025 ini aja bang. Permasalahan sampah ini ketika saya melihat berita itu sudah terjadi ke tahun-tahun 3 sampai 4 tahun kebelakangan. Oke. Tidak ada perhatian yang serius lah bang dari pemerintah terkait dengan permasalahan sampah ini. Oke, benar dikatakan sudah terjadinya MOU bang. Ya, yang setahu saya MOU itu terjadi di tahun lalu. Bulan puasa ya bang. Bulan puasa tahun lalu gubernur berjanji dan berkomitmen menganggarkan 150 miliar. Nah, iya bang. Untuk pembuatan TPA regional yang berlokasi di hilir gitu ya, di daerah mana saya lupa. Tinggal tahu daerah mana? Nah, itu sampai hari ini bang, MOU itu hanya diberitakan dan isi dari MOU itu tidak disebarluaskan bang. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga hari ini bang. Oke. Tidak adanya, mungkin boleh kita cek sejauh saya mengecek ke media sosial bang, ke berita-berita online itu tidak ada bang. Tidak ada MOU yang emang diperlihatkan ke publik. Tapi yang diperlihatkan ke publik bahwasanya oke, sudah deal, ada MOU, itu aja bang. Oke. Jadi kalian mempertanyakan isi dari MOU itu apa? Itu yang pertama, itu salah satunya. Oke. Terus. Nah, kita melihat itu bang. Jadi ini permasalahan sampah ini saya lihat dari tahun ke tahun ini berlarut-larut bang. Mulai dari banjir kemarin 2024 orang mempermasalahkan masalah terkait dengan banjir dengan sampah juga. Nah, sampai dengan berapa bulan kemudian akhirnya disepakati MOU antara Pemkab Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Gubernur Jambi Al Haris. Karena dalam undang-undang nomor, kita nggak anak hukum bang, tapi kita baca-baca undang-undangnya bang. Ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 ya. 2014 itu mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang di sana pemerintah provinsi ini adalah sebagai tangannya pemerintah pusat bang. Oke. Perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, pemerintah ini kan skalanya bukan hanya kita berbicara Kerinci bang, tapi udah ada daerah lain yang namanya administratif lain yang namanya Kota Sungai Penuh. Ini berbicara 2 daerah nih bang, 2 daerah. Tentunya emang harus ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Betul. Untuk memfasilitasi hal ini. Karena siapa lagi yang bisa memfasilitasi kalau misalnya Pemkab Kerinci dan Sungai Penuh aja nih bang. Tentunya harus ada perhatian khusus dari Gubernur Jambi yang dalam hal ini Wal Haris kan bang. Nah, kita melihat itu bang. Sudah disepakati terkait dengan MOU TPA regional pada bulan Maret 2024 itu yang mana Gubernur Jambi langsung berstatement mengatakan kalau bahwasanya beliau berkomitmen untuk merealisasikan wacana dari TPA regional ini bang. Dengan anggaran kurang 150 miliar itu yang beliau katakan. Nah, tapi hari ini belum ada bang, belum ada realisasi hal itu. Kita belum juga melihat apa gebrakan dari pemerintah terkait dengan TPA regional ini. Kalau hanya sekedar MOU, ya kita pun juga bisa ber-MOU bang. MOU bisnis ya. MOU bisnis. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang harus direalisasikan TPA regional karena kita tahu di wilayah di luar aja. Kalau di Bandung tuh ada
satu titik di mana berkumpulnya penumpukan sampah TPA regional lagi. Kalau di Sumbar yang saya tahu tuh di wilayah Agam. Nah, kita yang di Sungai Penuh mau dibuang kemana? Betul. Nah, jangan sampai berkoar-koar. Sungai Penuh tidak mengatasi permasalahan sampah gitu kan. Sedangkan fasilitasnya nggak ada, tempat pembuangannya pun nggak ada. Betul. Oke, kalau menurut saya juga leader Iya. dari WCDI Kerinci Sungai Penuh. Yang saya lihat di sini, kalau seandainya tidak direalisasikan TPA regional, ajak pihak ketiga untuk mengolah sampah. Dan saya sudah berbicara nih ke beberapa pakar Oke, Bang. pengelolaan bisnis persampahan ini. Mereka siap mengolah sampah yang ada di RPT, mengolah sampah yang ada di Kayu Aro dan sekitarnya ya, yang di wilayah Kerinci Raya ini agar bisa terselesaikan. Tapi kita nggak tahu gebrakannya seperti apa. Iya, Bang. Dan ini dipertanyakan sama Egil. Iya, Isi MOU-nya apa? Iya. Saya pun juga mempertanyakan isi MOU-nya apa. Yuk kita sama-sama garap nih. Kita sama-sama bedah. Yuk mahasiswa berkokoar lah di sini. Kita up lagi isu terkait dengan persampahan karena isu ini sangat-sangat fatal. Iya, Bang. Untuk akses pariwisata Kerinci ke depannya, karena kita tahu wilayah Kerinci Sungai Penuh ini penyumbang sektor pariwisata terbesar di Provinsi Jambi. Ya. Ketika orang datang ke sini, nongol tuh sampah di mana-mana, kan malu. Lucu jadinya kan, Bang. Lucu, malu, mau taruh di mana nih muka-muka pejabat-pejabat nih. Nah, itu Bang. Jadi kan Kerinci dan Sungai Penuh ini adalah ikon wisatanya Provinsi Jambi, Bang. Betul. Ikon pariwisatanya, branding pariwisatanya Provinsi Jambi. Ya, Ega sepakat dengan apa yang Abang sampaikan. Ketika permasalahan sampah ini berlarut dan tidak terkelirkan dan terselesaikan, ini bakal berdampak, Bang. Siapa turis mana yang mau ke Kerinci kalau misalnya Kerinci itu penuh dengan sampah, Bang? Mungkin kita aja, Bang, nggak turis nih, Bang. Kita yang dari mahasiswa Jambi aja misalnya nih. Kita liburan mau ke Kerinci, mau ngelihat, wah indah Kerinci ini, wah Kerinci ini penuh dengan wisata yang ini itu segala macam. Tapi ketika itu banyak dengan sampah, akhirnya enak kita ke Bandung aja, enak kita ke Pagar Alam aja ngelihat kebun teh nggak ada sampahnya kan? Apa kita bawa orang Jepang ngejajah sini lagi ya? Biar sampahnya bersih. Karena budaya Jepang yang saya tahu, mereka tuh memang apa ya, anti sampah gitu. Ambil sampah, bakal ada tuh cuplikannya teman-teman di sini, stadion gitu kan, di Stadion Gelora Bung Karno atau stadion mana Indonesia lawan Jepang, masyarakat Jepang yang ngambil membuang sampah. Masyarakatnya yang fansnya Jepang ya, yang ngambil sampah. Nah kita Yang buang. kita yang buang gitu ya. Itulah, Bang. Jadi ya permasalahan sampah ini akan berdampak ke lingkungan jangka panjang. Jadi harus cepat terselesaikan, Bang. Kita nggak di sini nih permasalahan sampah ini nggak bisa kita saling menyalahkan. Pemkab menyalahkan Pemkot, Pemkop menyalahkan Pemkab. Saling Menyalahkan bola aja. nggak bisa kan, Bang? Ya, betul. Ini harus diselesaikan dengan secara bersama. Kita lihat banyak contohnya tuh, Bang. Di Bali ada yang namanya TPS 3R. Betul. Nah, Di sini juga ada kok. Di sini juga ada, Ya. teman nggak Ya, Ya, tidak kita nggak tahu lah. sistematis, kita nggak tahu Sistematis. problemnya apa. Namun yang jelas yang saya tahu di Sungai Penuh itu ada 16 TPS 3R. ya. Tapi nggak tahu kita sejauh ini, jika kita lihat realistisnya permasalahan sampah masih belum teratasi dengan TPS 3R yang sudah dibentuk oleh Pemkot. Oke. Ya kan, Bang? Udah permasalahan sampah masih juga bergulir. Nah, banyak hal-hal lain. Contohnya di Bali itu, Bang, juga ada perda yang mengatur terkait dengan penggunaan plastik nih, Bang. Betul. Penggunaan plastik. Nah, itu juga bisa diterapkan seharusnya di Kerinci dan Sungai Penuh. Artinya banyak teknologi, inovasi yang bisa dimanfaatkan sebelum TPA regional ini terselesaikan. Tapi yang Egil pertanyakan, gimana nih komitmen dari gubernur kita, Gubernur Jambi ya. Gubernur Jambi ya, terkait dengan TPA regional regional yang akan dibangun di wilayah hilir, Wilayah gitu kan? hilir. Kerinci Hilir. Nah, itu, Bang, itu masih simpang siur juga, Bang. TPA regional ini mau dibangun di mana itu masih simpang siur, Bang. Kalau Abang cek lagi, Bang, kita cek lagi. Ada yang mengatakan di daerah Blui. Oke. Nah, masih simpang siur karena apa, Bang? Karena betul yang Abang katakan tadi, MOU-nya itu nggak ada diperlihatkan ke publis. Jadi masih rancu gitu, nah, Bang. Tapi fotonya ada, foto mereka bersalaman. Iya, foto gitu ada. kan? Foto ada. Isinya nggak ada. Benar ya. Oke. Ya kalau ditengok tuh, Bang,
betapa nya bang. Mangku kebijakan ketika beliau membuat kebijakan yang kebijakan itu untuk masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu apa isi kebijakan MOU-nya itu. ya. Nah, jadi seolah-olah kita ini dipermainkan, bang. Ya. Oke, gebrakan kalian apa nih setelah ini? Oke, Ya. terlepas dari saya membantu di sini menyuarakan melalui media podcast, media kanal YouTube yang saya bangun. Apalagi nih gebrakan kalian? Di media sudah, media sudah. online juga sudah, di sini juga sudah. Nah, apalagi? Jadi bang, jika melihat dari berita yang viral dan kami menaikkan tulisan ini itu segala macam, kami melihat hari ini bang. Karena permasalahan ini bukan lagi di Pemkot Sungai Penuh, permasalahan ini bukan lagi di Pemkot Kerinci, tapi sudah ada yang memfasilitasi yaitu Gubernur Jambi bang. Dan kita punya perwakilan di Provinsi Jambi bang, ada 6 orang perwakilan dari dapil kita. Nah, DPR ya? DPR provinsi ya? DPR provinsi. Nah, jadi ke depan mungkin kami akan melakukan audiensi bang, akan meminta ini sudah ada yang kami kontak nih bang dari DPR provinsi, dan kami akan mencoba itu bang, mencoba berkolaborasi dengan perwakilan kita untuk menyuarakan hal ini supaya wacana TPA regional ini bukan hanya sekedar wacana lagi bang, tapi sudah ada realisasinya. Betul. Nah itu bang, kami ingin audiensi ke DPR provinsi sehingga nanti kalau bisa ya DPR provinsi Jambi yang dari dapil kita yang menghadirkan Gubernur Jambi langsung bang. Gubernur Jambi langsung untuk beraudiensi dengan kami. Apa sebenarnya kami juga ingin menanyakan bang, sampai hari ini apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan hingga TPA regional ini tidak jadi belum juga terrealisasi bang. Nah itu kan belum terjawab bang. Hingga nanti mungkin ketika kami sudah berada di Jambi kami akan melakukan audiensi itu bang. Oke, kita tunggu gebrakan barunya presiden terbaru nih Himsak. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah membahas permasalahan sampah. Sebenarnya saya di sini kan posisinya sebagai pemuda pelopor Kota Sungai Penuh tahun 2024. Beberapa konten saya pun menggiring ke arah permasalahan serta solusi dari wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Permasalahan kita tuh tidak hanya sekedar sampah saja. Nah, sini abang ya. Saya minta pendapat dari Egil mengangkat isu-isu selain sampah. Kira-kira nih apa nih problem yang mungkin bisa disampaikan ke sini, kita diskusikan bareng-bareng. Ya. Sekarang di sini. Coba apa? Jadi hemat kita bang. Permasalahan di Kerinci Sungai Penuh ini tidak jauh dari potensi apa yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci bang. Tentunya yang pertama potensi wisata. Potensi wisata kita, kalau kita bandingkan dengan pagar alam, dengan Bandung, mungkin kebun teh Kayoro tidak kalah hebatnya, bang. Betul. Dengan nggak tahu lah ya, nanti kita cek di sini. Kayoro itu kan kebun teh terluas, gitu kan? Nah, terluas di dunia atau di Asia? Di Asia, bang. Di Asia, di ya. Asia Terluas mungkin. di Asia, gitu. Nah, dan juga pemandangannya ditambah dengan Gunung Kerinci itu kan, bang. Jadi sangat luar biasa. Brandingnya seharusnya malahan bisa lebih bagus dari yang ada di Bandung, yang ada di pagar alam. Tapi karena permasalahan-permasalahan tadi bang, permasalahan sampah, akhirnya akses, akhirnya ini yang membuat potensi ini seolah-olah ada penghalang gitu bang, sehingga untuk membranding begitu besar tidak bisa bang. Nah itu permasalahannya bang, permasalahan wisata. Mulai dari Danau Kaco mungkin, ini segala macam, akses jalan ini segala macam, itu menjadi permasalahan di dalam pariwisata bang. Dan juga selanjutnya saya melihat bang, karena kan menurut BPS bang, 49% PDRB pendapatan dari masyarakat Kerinci Sungai Penuh itu bergantung kepada pertanian bang. Itu 49%, itu data BPS bang. Nah di sana bang, tentunya ketika kita ingin membangun suatu pertanian, kita harus membawa peran pentingnya generasi muda bang. Betul. Untuk kan yang namanya pertanian ini bang, ada yang namanya sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan yang mana untuk menyerap dari sistem-sistem ini bang, tentunya peran generasi muda sangat dibutuhkan. Nah tapi hari ini bang, kita dapat melihat sendiri bang, betapa generasi muda Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh tidak inginnya mereka masuk ke dunia pertanian. Padahal sektor pertanian di Kerinci Sungai Penuh ini luas bang. Sepakat sih. Nah itu bang, ya terlebih lagi kita sekarang di era digital bang.
era digital, era sosial media ini segala macam. Seharusnya ada sosial media ataupun entah itu dari pemerintah atau entah itu ya terkhusus pemerintah lah bang, pemerintah dari dinas pertanian lah, itu harus ada emang sosial media yang emang membuat ketertarikan dari generasi muda ini ingin, oh ternyata pertanian tuh bisa loh, pertanian tuh nggak jorok-jorok amat loh, pertanian ini menghasilkan loh. Nah itu bang, itu yang kurang ada, itu yang menjadi permasalahan. Nah ini bang mungkin yang ada, kami kan mantau terus nih bang, Apa tuh? Fori Creative Space ini kan kami mantau terus bang. Oke. Jadi udah jadi salah satu role model media lah kayak yang kami lihat referensi media. Nah ada terkait kemarin kasus kenakalan remaja itu bang. Oke, pemulihan. Nah pemulihan. Oke. Ada yang kami lihat bang. Saya tayangkan di Instagram sih. Nah. Instagram Creative Space sama Instagram pribadi gitu. Nah ada kami lihat dari abang kan. Terus kami baca-baca juga bang. Ternyata di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini sudah beberapa kali bang kenakalan remaja ini, mulai dari contoh dari yang Kayu Aro dulu, ada yang dari Semurup, ada yang di Turutung kemarin yang baru-baru ini bang yang memakan korban. Ya, Terus kita spill di sini beritanya ya, bukan foto orangnya. nah, terus ada yang baru-baru ini perempuan. Nah sebenarnya bang kalau kita lihat ini kan adalah korban-korban dari kenakalan remaja semua. Seharusnya ada pembinaan generasi muda. Ya kalau bagi saya pribadi bang, nggak cukup cuman hanya kita bikin stop bullying untuk orang ini tidak melakukan hal-hal kenakalan remaja ini bang. Ya, banyak faktor sih. Mungkin salah satunya itu menurut saya bang. ya, karena saya dulu juga lama di luar, anak rantau juga nih, rata-rata tuh biasanya pembulian, apalagi cewek ya. Kalau nggak pendidikan lingkungan, mereka broken home. Ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau di sini ya. Saya nggak tahu kalau di sini. Mungkin kalian bisa komen permasalahannya apa di channel ini, di video ini. Yang mana tahu kita bisa diskusikan bersama. Ya. Oke, lanjut. Jadi bisa jadi perhatian khusus lah bang, Ya, perhatian khusus untuk hal itu. Potensi dari adat dan budaya bang, adat dan budaya Kerinci Sungai Penuh. Kita tahu bang, Kerinci Sungai Penuh ini erat kaitannya dengan adat dan budaya bang. Tapi sejauh ini berapa banyak sih anak muda sekarang yang paham dengan adat dan budaya? Oke. Nah mungkin saya pun ketika dibicarakan terkait dengan adat budaya, saya tidak begitu paham betul bang. Nah seharusnya kan ini harus ada perhatian khusus. Karena kita berada di generasi yang berbeda. Nah, jadi kalau seandainya orang-orang tua nih beranggapan, oh anak-anak muda nggak ngerti budaya Kerinci, tradisi Kerinci, suku Kerinci, mulai dari ranji-ranji itu silsilah keluarga dari nenek moyang kita sampai dengan sekarang, itu wajar. Karena tidak diasah, tidak dibina, dan tidak punya kurikulum yang valid lah untuk akses gitu. Sosialisasinya kurang. Sosialisasinya kurang gitu. Butuh gebrakan baru juga bang. Nah itu bang, kita melihat itu permasalahan-permasalahan yang problem-problem yang nampak di Kerinci dan Sungai Penuh. Oke. Kalau saya tambahan satu ya, problem yang ada di Sungai Penuh, karena tadi udah banyak juga dibahas sama Egil. Paling ke lumbung pertanian, ngarah ke pertanian juga. Kita ini di Sungai Penuh dan Kerinci merupakan lumbung padi terbesar di wilayah Provinsi Jambi. Karena tidak banyak orang yang bersuara di sini, mungkin saya titipkan, atau kalian bisa hiring ya di anggota dewan atau pejabat-pejabat, kalian bisa bersosialisasi, silaturahmi gitu kan. Saya titipkan pesan terkait dengan lumbung padi yang di wilayah Sungai Penuh. Semakin hari semakin tergerus. Bukan Kerinci dan bukan Sungai Penuh aja ya, tapi Sungai Penuh dan Kerinci. Lumbung padi kita itu terbesar di Provinsi Jambi. Betul, sepakat. Nah, sampai saat ini beberapa yang punya tanah membangun lahan pemukiman, perumahan gitu. Lama-lama bisa jadi prediksi saya 2030 tuh lahannya hilang nih. Nah, butuh regulasi yang bisa mengatur bahwasanya lumbung padi ini masuk zona kawasan yang dilindungi gitu. Iya, sepakat. Supaya apa? Supaya ke depan kita punya stok. Presiden pun juga sekarang lebih ke penekanannya makanan bergizi. Iya. Ketahanan pangan gitu kan. Nah, sedangkan ketahanan pangan kita di wilayah Provinsi Jambi
hilang karena adanya pemukiman. Iya, Butuh regulasi. sepakat. Saya nggak tahu di divisi mana. Kalau seandainya dikasih kesempatan untuk bertemu dengan pejabat terkait, saya akan menyuarakan hal ini. Itu sih kurang lebih. Sepakat. Yuk mahasiswa gerak. Nah, terus semuanya udah disampaikan, termasuk saya menambahkan juga. Potensi yang Ada nggak yang ingin disampaikan? Kita tadi membahas permasalahan, sekarang kita bahas tentang potensi. Fair dong, fair. harus fair. Permasalahan ada, potensi juga ada. Coba. Nah, sebenarnya kalau berbicara potensi sudah juga Ega sampaikan tadi, Bang. Banyak. Potensi pariwisata, Pariwisata. seharusnya wisata jikalau emang tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti tadi, permasalahan sampah ini segala macam, wisata kita emang bisa terbranding dengan baik, terkelola dengan baik dan benar, Bang. Contohnya ya turis-turis kan bisa kesini lagi, Bang, kalau nggak ada masalah sampah. Itu potensi kita di ke depan, Bang. Terus jikalau kita berkaca kepada sektor pertanian yang mendukung yang mendukung ekonomi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, tentunya jika kita sandingkan dengan wisata, ini bisa digabungkan, Bang. Ya, agroekowisata. Agrowisata yang itu kebetulan saya juga fakultas pertanian kan, Bang. Agroteknologi. Ya, Egil jurusan pertanian. Agroekoteknologi. Nah, ada yang namanya agrowisata, Bang. Mungkin di Bandung, di Jawa itu sudah banyak yang menerapkan itu, Bang. Sehingga ketika orang ingin berwisata, orang juga mendapat terkait dengan edukasi dengan pertanian ini, Bang. Sehingga jikalau misalnya ada tuh, Bang, salah satu contoh agrowisata tuh. Mungkin bisa Depati Kopi tuh, Bang. Oke. Debati Coffee itu kan salah satu bentuk agrowisata, Bang. Ada pertaniannya di sana, ada Kita spill di sini, teman-teman. ada kopinya di sana kan, Bang. Ya. Nah, itu salah satu bentuk agrowisata. Tapi kita ingin agrowisata ini yang emang kalau di Jawa itu, Bang, daerah Jawa itu emang ada semuanya, Bang. Jadi nggak cuman satu ini aja, satu tanaman aja. Cuman kopi aja di sini kan. Oke. Nah, jadi ada emang buah-buahan, ada sayur-sayuran. Jadi sekalian orang berwisata, orang juga dapat melihat, oh ternyata bukan wisata aja nih, pertaniannya juga bagus di Kerinci nih. Sehingga anak-anak muda yang saya katakan tadi, Bang, yang peran generasi muda untuk bertanian, dan anak muda yang kurang ingin terjun ke pertanian, akhirnya mau terjun, Bang. Karena dia melihat, wah ternyata pertanian itu berdampak besar, dan potensinya besar. Nah itu, Bang. Oke. Pertanian. Potensi adat dan budaya yang harus menjadi emang ciri khasnya kita, Bang, sebagai masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Seperti ya kenduri-kenduri seko pun kita lihat sekarang, Bang, kan ada kenduri seko, Bang. Juga sudah nggak terlalu familiar lagi, Bang. Di luar ya. Ya. Jadi harapan kita itu menjadi identitas kita lah, Bang. Karena ketika orang berbicara Kerinci, pasti orang berbicara, oh adatnya sangat luar biasa di sana. Nah itu, Bang, itu jadi potensi kita ke depan. Oke, sedikit tambahan ya. Kalau menurut saya, akibat dari pemuda pelopornya tadi ya, saya pemuda pelopor di sini, di wilayah Kota Sungai Penuh, saya melihat mungkin sumber daya kita lumayan luar biasa, berpotensi gitu kan. Sumber daya alam kita di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh sangat-sangat berpotensi. Kabupaten Kerinci yang menyumbang brandingnya sebagai daerah pariwisata, dan Kota Sungai Penuh menyumbang brandingnya sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Makanya itu tadi sistemnya harus dibangun. Untuk membentuk sistem yang dibangun butuh SDM yang berkualitas. Dan saat ini kalau kita bicara masa depan, dan Indonesia sudah diklaim nih sebagai daerah yang bonus demografi gitu kan. Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Anak mudanya lebih banyak dibandingkan yang tua. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus harus untuk wilayah Indonesia, khususnya karena kita di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, tentunya butuh perhatian khusus untuk memberdayakan si anak-anak muda ini agar bisa mengembangkan inovasi kreativitas supaya nanti ke depan bisa bermanfaat ke masyarakat yang ada di sini. Nah, sejauh ini yang saya lihat kita belum mengarah ke sana. Butuh orang yang visioner yang bisa diajak diskusi di sini agar bisa ke depan kita bisa menarik nih, potensinya misalkan di konten kreator seperti saya. Nih, misalkan Egil di pertanian. Karena jurusan pertanian tadi kan. Terus di bidang pemerintahan, IPDN misalkan. Atau di bidang
perindustrian dan perdagangan. Jadi kalau misalkan semuanya diklopin 2030 kita bisa bersaing. Ya, sepakat. Nah, kuncinya adalah peningkatan kapasitas dan potensi dari sumber daya manusia itu tadi. Jadi anak muda dicekokin, bukan hanya kasus-kasus viral yang terjadi pembulian, meroyokin orang, bunuh orang, itu menurut saya nggak Ya, sepakat. bagus gitu untuk branding Kerinci dan Sungai Penuh. Dan orang tuanya juga malu gitu, kok anak gua gini gitu kan. Seharusnya bisa, dia ini berbakat loh. Ya. Itu sih kurang lebih. Ada lagi tambah? Mungkin itu Bang, terkait dengan ya kan sekarang era digital Bang. Digitalisasi. Mungkin kita mungkin sangat apresiasi lah Bang dengan apa yang gebrakan yang Abang lakukan dari Fori Creative Space ini Bang. Karena kami melihat ya seharusnya emang ada hal-hal seperti ini emang harus lumrah di masyarakat Kerinci Sungai Penuh Bang. Ya. Karena untuk mengembangkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu emang harus era digital ini Bang. Jadi emang harus sosialisasi ke masyarakat kalau misalnya era digital ini penting untuk disadari dan untuk masuk ke dalam era digital ini Bang. Betul. Terima kasih teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Karena tadi kita udah membahas dari awal sampai akhir, terakhir kita tutup berhubung waktu juga. Ada nggak pesan dari Egil selaku Presma Himsak yang ke-8 yang baru terpilih juga beberapa hari yang lalu ya? Beberapa minggu yang lalu. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh? Apa aja nih? Makasih panggung untuk Egil. Silakan. Mungkin terkait dengan permasalahan yang ada di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, terkhusus dengan difasilitasi oleh Provinsi Jambi yang terkait dengan permasalahan sampah tadi, Himsak berkomitmen untuk mewujudkan ikon pariwisata Provinsi Jambi yaitu Kerinci dan Sungai Penuh menjadi wisata yang emang terbranding dengan baik, terkelola dengan baik dan benar. Jadi kami Bang ingin melakukan ataupun meminta pihak terkait segera melakukan realisasi terkait dengan TPA regional ini sehingga mendesak stakeholder terkait untuk merealisasikan wacana dari TPA regional ini, sehingga ini bukan hanya sekedar wacana saja tapi sudah ada tindakan konkret yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Dalam hal ini Pemkot Sungai Penuh, Pemkot Kerinci yang difasilitasi oleh Gubernur Jambi, Pemkab Kabupaten Kerinci yang difasilitasi oleh Gubernur Jambi. Kami minta itu. Dan juga permasalahan sampah ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa. Ini permasalahan yang komplit. Jikalau ini terus dibiarkan, ini akan berdampak ke lingkungan jangka panjang. Betul. Jadi kami akan terus mengawal hal ini sampai kapanpun dan sampai hal ini terrealisasi, Bang. Oke. Mungkin itu yang kami camkan ke pihak-pihak terkait, Bang. Oke, semoga pejabat kita mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan, oke, terima kasih. Oke, thank you. Oke, Bang. Sampai jumpa di lain waktu.